I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalina Fadila Putri dan teman saya Ana Devina Putri. Kami di sini akan menceritakan tentang novel Ronggeng Duku Paru. Novel Ronggeng Duku Paru merupakan sebuah buku novel karya tulis dari Ahmad Tohari. Ahmad Tohari adalah seorang penulis yang berasal dari Banyumas, Indonesia. Novel Ronggeng Duku Paru diterbitkan pada tahun 1982. Buku Ronggeng Duku Paru ini terdiri dari 174 halaman pada buku pertama dan 397 untuk total keseluruhannya. Novel ini memiliki genre fiksi yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka, utama dalam bahasa Indonesia dan Banyumas. Sinopsis novel Ronggeng Duku Paru berkisah tentang seorang anak kecil yang bernama Srindil. Dia hidup di desa yang kecil yang disebut dengan desa Duku Paru. Pada suatu hari ada anak-anak yang sedang bermain, yaitu Rasus, Warta, dan Darsun. Dia melihat Srindil sedang menari dengan penuh bakat. Sakarya, ketua di desa tersebut, pun melihat bakat yang dimiliki Srindil. Ia yakin bahwa cucunya tersebut telah kerasukan indang ronggeng, di mana indang ronggeng adalah sesuatu yang sangat dimuliakan di desa tersebut. Sakarya pun menceritakan hal itu kepada Kanaraja selaku dukun di desa Duku Paru. Pagelaran ronggeng pun akhirnya diselenggarakan, di mana hal tersebut adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh warga desa Duku Paru, karena selama belasan tahun semenjak ronggeng terakhir meninggal belum ada penggantinya. Di desa Duku Paru, pagelaran ronggeng adalah pagelaran yang dinanti-nanti karena pagelaran tersebut membuat desa merasa hidup di tengah kemelaratan, ketersaingan, dan kebodohan secara turun-menurun. Pertunjukan Srindil pada malam itu telah membuat warga di desa Duku Paru melupakan musibah yang telah menimpa desa tersebut pada waktu belasan tahun yang lalu, bahwa bapak dari Srindil yang bernama Santayip telah membawa malapetaka ke desa tersebut. Santayip merupakan seorang penjual tempe bukrek. Ia telah melakukan kecerobohan yang tak dia sadari, bahwa tempe bungkreknya itu telah kecampur dengan racun, sehingga membuat warga di desa tersebut meninggal, termasuk Santayip dan istrinya yang merupakan orang tua dari Srindil. Di dalam novel ini juga bercerita tentang Rasus, seorang laki-laki berusia 14 tahun. Rasus merupakan teman bermain Srindil, di mana Rasus dan Srindil memiliki nasib yang sama, yaitu kehilangan orang tuanya. Semenjak pertunjukan pagelaran itu, Rasus merasa telah menjauh dari Srindil. Kehadiran Srindil bagi Rasus mengobati kerinduannya terhadap sosok perempuan yang ada di hidupnya. Namun, meski begitu, Rasus telah menyadari bahwa Srindil bukan miliknya seorang, melainkan Srindil adalah milik Duku Paru. Hingga pada suatu malam, di makam Ki Sajamanggala yang merupakan leluhur di desa mereka, Srindil diupacara untuk menjadi ronggeng. Namun syarat menjadi ronggeng tidak hanya itu, tetapi di dalam peronggengan ada syarat terakhir seorang gadis, yaitu melakukan buka kelambu. Buka kelambu merupakan sayembara bagi laki-laki manapun, di mana bagi laki-laki yang menaruh taruhan sejumlah uang yang telah ditentukan oleh dukun ronggeng dapat menikmati keperawanan Srindil. Dari hal tersebut membuat Rasus merasa kecewa karena ada hukum menjijikan yang akan terjadi pada Srindil untuk menjadi seorang ronggeng. Sehingga Rasus pun memutuskan untuk pergi bekerja di Pasar Dawuan yang merupakan kecamatan di daerah tersebut.
Disitulah Rasus mengasingkan diri dan mendapat pengetahuan yang lebih luas. Kemudian Rasus mendapat pekerjaan lain, yaitu sebagai pengangkat barang milik militer. Setelah lama bekerja dengan para tentara, Rasus pun ikut menumpas perampokan yang ada di desa Duku Paru. Sehingga pada suatu malam ia dibangga-banggakan oleh warga desa Duku Paru. Karena mereka berpikir Rasus telah menjadi pelindung bagi warga desa Duku Paru. Pada malam itu juga, Rasus tidur ditemani oleh Srintil yang semakin cantik. Disitulah mereka saling ngobrol di mana Srintil menginginkan seorang anak. Maka terjadilah perang batin dan di mana Srintil menanyakan keeksistensinya menjadi seorang perempuan utuh, tidak hanya sebagai ronggeng. Tema yang ada di novel Ronggeng Duku Paru adalah tentang percintaan, adat istiadat, budaya, dan perjuangan. Alur yang digunakan dalam novel Ronggeng Duku Paru adalah alur maju dan alur mundur ke masa lalu. Tokoh dan penokohan dalam novel Ronggeng Duku Paru. Yang pertama, Srintil bersifat kekanak-kanakan, setia, dan agresif. Yang kedua, Rasus bersifat pemberani dan penghayal. Yang ketiga, Warta bersifat berpikir dengan logika dan perhatian. Yang keempat, Darsun bersifat sering menganggap remeh dan pamrih. Dan yang kelima adalah Sakarya bersifat percaya hal mistis dan pemikirannya masih kuno. Yang keenam, Kartareja, licik, pemarah, dan mistis. Yang ketujuh, Nyai Kartareja, licik, tenang, dan mistis. Yang kedelapan, Sakum, bertanggung jawab dan hebat. Yang kesembilan, Sulam, sombong dan mudah terpengaruhi. Yang kesepuluh, Pak Bakar, jahat dan tidak bertanggung jawab. Latar dalam novel ini ada 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempatnya ada di desa Duku Paru, kebun, rumah Nyai Kartareja, kuburan, pasar Dawan, di markas tentara, di hutan, di rumah Sakarya, rumah nenek, rumah Sakun, lapangan bola, di alas wangkal, kantor polisi, penjara, sawah, pantai, villa, dan rumah sakit. Latar waktunya, siang, sore, dan malam. Dan latar suasananya, tenang, gembira, tegang, bahagia, sedih, kecewa. Gaya bahasanya, perbandingan bukti, tetapi Srintil tenang seperti awan putih bergerak di akhir musim kemarau. Sudut pandang dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku utama, seperti adanya kata aku, dan menggunakan sudut pandang pengganti orang ketiga, di mana dalam novel terdapat kata dia-nya dan menyebut nama tokoh. Amanat yang ada dalam novel Ronggeng Duku Paru ini mengajarkan kita untuk tidak melihat orang dari luar atau covernya saja, tapi lihatlah dari hatinya yang sebenarnya, agar kita peduli tentang kemanusiaan yang terjadi di sekeliling kita. Jangan sia-siakan orang yang telah mencintai kita sepenuh hati, karena di suatu hari kita tidak akan pernah kembali menemukan orang seperti itu. Dan jangan terpengaruh dengan keadaan duniawi, karena semua orang pasti akan mati. Dan dunia hanyalah kehidupan yang fana. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel Ronggeng Duku Paru ini, yang pertama, nilai kebudayaan. Nilai kebudayaannya seperti memberi sajen kepada nenek moyang, tarian ronggeng, dan nyanyian-nyanyian yang memiliki unsur kebudayaan. 2. Nilai religius. Unsur keagamaan yang terdapat pada cerita tersebut yaitu warga yang menganut kepercayaan animisme. Nilai sosial. Nilai-nilai manusia dalam novel ini masih kurang. Hubungan antar manusia cenderung ke arah ronggeng. Disitulah ronggeng sangat penting dan dibanggakan oleh mereka.
Nilai ekonomi. Kehidupan ekonomi mereka dalam kemiskinan di mana mereka memiliki sawah yang selama 7 bulan kering sehingga mereka kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Nilai politik. Dalam novel ini, pengarang merasa berarti tentang kesewenangan dan kekuasaan yang menindas orang-orang kecil yang tidak tahu menahu tentang hal politik, seperti masalah pengkhianatan PKI pada waktu itu. Demikian pembicaraan kami tentang novel Ronggeng Duku Paru. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even